Shalom adik-adik. Wah, kok kayaknya udah kedengeran belum sih yang di rumah ngomongnya? Belum nih, masih belum kedengeran. Coba sekali lagi ya, sekali lagi. Shalom adik-adik. Wah, akhirnya kedengeran nih. Oke, jadi hari ini kita akan memulai ibadah walaupun kita masih di rumah masing-masing, tapi kita harus tetap bersuka cita. Nah, Koko udah berapa lama nih di rumah aja? Koko di rumah udah lebih dari 4 minggu. Wah, lama banget ya. Cici kayaknya ada deh 3 mingguan. Bosan nggak kau di rumah aja? Bosan banget, sangat bosan. Bosan banget. Nah, adik-adik di rumah bosan nggak? Bosan kayak ya udah. Jadi kita di sini mau ngingetin buat kalian semua, walaupun kita di rumah aja, tapi kita harus tetap bersuka cita karena hadirat Tuhan selalu ada bersama kita. Hadirat Tuhan selalu sama dan tidak pernah berubah. Oke, jadi sekarang Cici mau ajak adik-adik buat bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita mau angkat pujian Aku Anak Raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Supaya semuanya yang di rumah lebih semangat, Cici punya lirik baru. Jadi kalian semua belajar dan ikutin ya gerakan Cici. Aku anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, lebih cepat. Hentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, lebih cepat. Hentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Oke, sekarang udah tiba waktunya kita mau lebih serius. Kita nanti mau dengerin khotbah, kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk kita sama-sama persiapkan hati kita lebih lagi. Kita mau naikkan pujian. Bapakku datang padamu. Dia Tuhan Yesus yang baik, yang berikan kesehatan bagi kita untuk pagi hari ini. Untuk waktu di saat seperti ini kita bisa beribadah sama Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Yang
sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kami saat ini bisa beribadah. Kalau sebentar Tuhan, kami mau dengerin firman Tuhan, biar firman Tuhan boleh bertumbuh, tertanam dan berbuah di hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami serahkan firman Tuhan dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Lo yakin kita semua ada dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Pada hari ini kita memperingati Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus telah mati bagi kita semua, telah berkorban bagi kita. Sebelum memulai cerita firman Tuhan, Lause mau memulainya dengan teka-teki. Siapakah aku? Aku adalah orang yang suka mengurus uang. Aku suka sama uang. Aku bisa disebut bendahara. Tapi aku itu enggak jual makanan atau minuman seperti Papa Aurel, seperti Papa Nathan. Aku juga enggak jual emas atau perak seperti Papa Isa. Yang aku jual adalah orang. Aku jual guruku sendiri. Aku adalah murid yang berani. Siapakah aku? Ya, siapa? You yang kencang? Yudas, betul. Nama panjang Yudas siapa? Iskariot. Ya, aku adalah Yudas Iskariot. Adik-adik, hari ini Lause mau ceritakan bagaimana kisah Yudas Iskariot yang menyedihkan ini. Ya, pada suatu hari Yudas mencari imam-imam kepala. Mereka sedang berbicara, mereka sedang ngobrol. Apa yang mereka bicarakan? Kita dengar ya. Lause akan gambarkan Yudas nyaman now. Halo imam, gimana bisnis kita? Ya jadi kan? Jadi apa yang akan aku dapatkan jika aku menyerahkan guruku yang bernama Yesus itu? Uang. Bagus sekali. Berapa imam? Imam cepat kasih tahu berapa yang akan aku dapatkan. Berapa? 30 uang perak. Bagus. Oke. Tapi apa sudah disiapkan? Oh, tenang saja Yudas. Kami semua sudah siapkan uangnya. Mau bukti? Dengarkan kerincingan uang perak yang akan kamu dapatkan ini. Gimana? Jelas gak? Lagi ya, sekali lagi dengar ya. Ini semua 30 keping uang perak akan saya kasih kepada kamu Yudas setelah kamu menyerahkan gurumu. Oke, tenang. Saya akan cari kesempatan yang baik. Oke ya? Sudah ya? Oke. Adik yang dikasihi Tuhan, sungguh menyedihkan Yudas ini. Dia tega menyerahkan gurunya. Padahal Yudas itu adalah satu murid di antara 12 yang terpilih. Tapi dia sampai hati mengkhianati Yesus. Apakah adik-adik di sini ada yang seperti Yudas? Jika kita hari-hari sukanya main game, buka YouTube, tapi kita gak mau doa, gak mau baca firman, gak mau memuji Tuhan, itu sama aja kita seperti Yudas. Kita tolak dia,
Kita suka dengan hobi kita sendiri. Lause bukan melarang kita nonton, kita happy-happy, apalagi kita sekarang ada di rumah aja. Tapi kalau kita tidak suka, tidak mau dengan Tuhan, kita seperti Yudas. Kita mengkhianati Dia. Kalaupun adik-adik mau menonton, nonton yang baik, yang mendidik, yang asah otak, mungkin yang bahasa Inggris, kalian jadi pinter bahasa Mandarin, yang lucu, yang bisa bikin hati senang, ketawa-ketawa boleh, tapi jangan nonton film yang tidak baik. Yang kayak apa yang tidak baik? Misalnya adik-adik yang khususnya laki-laki. Oh, saya mah suka dance yang girl, yang ada perempuannya pakai rok pendek. Aku suka Lause. Itu biasanya tidak baik. Ah, masa sih Lause, kita kan masih kecil. Lause punya anak kecil juga loh, Oscar, yang laki-laki juga. Lause gak boleh kalau dia nonton Blackpink. Nanti jadi kebiasaan. Tapi Lause aku suka lihat yang dance kayak Korea begitu, musik aku suka musik, boleh. Tapi kalian bisa lihat yang dance boy, yang laki-laki, banyak kok yang keren-keren. Aduh, kalau Lause mau peragain ya. Oh, nanti dia puter-puter di sini. Keren, boy. Lebih baik seperti itu. Adik-adik juga baik nonton film YouTube tuh ada loh yang Kristen juga, yang bisa kita semakin tahu tentang firman Tuhan. YouTube-nya itu, channelnya itu buka di Superbook. Di situ ada cerita tentang Daud, tentang Abraham, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Ya, kalian juga bisa mendengarkan lagu-lagu rohani, nah, itu baik. Kalau papa mama suruh kita doa, ayo waktunya. Maka taruh dulu HP-nya, doa dulu. Kalau papa mama bilang, ayo baca firman Tuhan, baca dulu. Kalian bisa mulai setiap hari 1 pasal. Kalian belajar tentang Tuhan. Bahkan kalau tidak disuruh sama orang tua, kalian harus sadar sendiri untuk mencari Tuhan, mencintai Tuhan. Jangan seperti Yudas. Yudas gak suka sama Tuhan, makanya dia jual Tuhannya. Dia tidak suka, dia khianati Tuhan. Adik-adik, Lause harap kita semua tidak ada yang seperti Yudas. Amin. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Waktu malam itu adik-adik, Tuhan Yesus sedang bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus sedang makan bersama, makan yang terakhir. Kita lihat kira-kira seperti ini. Waktu itu ya, kita lihat ada berapa murid Tuhan Yesus yang bersama Yesus waktu itu. Kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata murid Tuhan Yesus ada 12 saat itu yang makan bersama. Ya, yang di tengah ini adalah Tuhan Yesusnya. Adik-adik, Yesus berkata, seorang di antara kalian akan menyerahkan aku. Murid-murid kaget. Hah? Akan menyerahkan engkau kepada orang Romawi? Masa? Bukan kami kan Tuhan? Muridnya di sini bilang, oh, bukan aku kan Tuhan. Aku mengasihimu, tidak mungkin aku melakukan itu. Yang di sini juga ngomong, oh Tuhan, bukan aku. Lalu Tuhan bilang apa? Murid yang bersama dengan aku, yang makan dan minum bersama aku, dia yang akan menyerahkan aku. Dan adik-adik tahu, Yudas saat itu juga berani bertanya.
Yudas sudah dirasuk oleh roh jahat. Sehingga dia bertanya, Tuhan, bukan aku juga kan? Astaga adik-adik, jelas-jelas dia mau menyangkal, dia mau pura-pura, dia acting seakan-akan bukan dia. Aduh Yudas. Dan Tuhan berkata apa? Engkau sudah mengatakannya. Adik-adik, ketika murid-murid sedang makan, Yesus ambil roti. Dia mengucap berkat, dia memecah-mecahkan. Dia berikan kepada murid-muridnya. Dia berkata apa? Ambil, makan. Inilah tubuhku. Kemudian Yesus mengambil cawan. Yesus mengucap berkat. Yesus memberikan juga kepada murid-muridnya. Dan dia berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Itulah sebabnya adik-adik, mengapa papa, mama, dan orang-orang percaya melakukan perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena Tuhan begitu cinta kepada kita, begitu sayang kepada kita, maka Tuhan lakukan itu semua dan kita ingat melalui tubuh dan darahnya. Adik-adik, harusnya kita orang-orang berdosa yang dihukum, yang disalib. Tapi Tuhan sudah gantikan. Tuhan sudah tukar dengan dirinya sendiri. Sehingga saya, Lause, dan adik-adik semua tidak menerima hukuman dosa. Kita ini orang-orang berdosa adik-adik. Kita sepantasnya, seharusnya, sepatutnya terima hukuman salib. Yang harusnya dipaku, yang harusnya dicambuk itu kita. Kita penuh dengan dosa. Kita mencuri, mengambil barang milik orang lain, kita merugikan orang lain. Kita berbohong. Coba kita nyanyikan lagu bohong-bohong itu dosa, sebab memang bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong, bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong, bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong, bohong-bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Jadi bohong itu tidak berkata yang sebenarnya adalah dosa. Ya. Adik-adik, apalagi dosa ketika kita lawan orang tua. Orang tua bilang begini, kita enggak mau. Kita ngeyel, kita enggak mau tunduk, kita enggak mau iya. Padahal yang orang tua ngomong itu banyak melakukan, disuruh kita supaya baik, supaya benar. Orang tua manggil kita enggak nyautin. Olive, kenapa? Kita lagi asik main, lagi asik nonton. Itu salah satu bentuk kita enggak hormat sama orang tua. Kalau dipanggil nyaut, iya ma, kenapa? Itu menunjukkan kita telah melakukan dosa ketika kita tidak menaruh hormat. Dan masih banyak lagi dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi Tuhan Yesus berkata apa dalam Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Supaya apa? Setiap orang yang berdosa tidak binasa. Binasa di sini bukan berarti kita nggak mati-mati, tapi setelah nanti kita mati, entah kita mati karena sakit, atau karena kita udah tua, atau karena corona,
kita mendapat keselamatan, memperoleh hidup yang kekal. Itu yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi betapa pentingnya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kita semua. Tuhan Yesus adalah sahabat, Dia adalah Tuhan kita. Dia selalu ada di saat kita susah maupun di saat kita senang. Dalam keadaan seperti ini Dia ada, Dia menyertai kita bersama dengan kita. Adik-adik mau percaya kepada Yesus selama-lamanya? Mau? Amin. Lause juga mau. Selama-lamanya ikut Yesus sampai tua, sampai udah kakek-kakek, nenek-nenek, kita mau ikut Yesus, tidak mau yang lain. Sebab hanya Dia yang memberi jaminan keselamatan bagi kita. Itulah untungku percaya kepada Yesus. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Hidup kekal selamanya. Jadi ini cuan, ini untung adik-adik kalau kita pegang Dia selama-lamanya. Adik-adik, kita akan akhiri firman Tuhan dengan menghafalkan ayat. Ayat firman Tuhan diambil dari Matius pasal 26 ayat 28. Buka firman Tuhan. Sudah? Ya, kita baca ya. Terlebih dahulu baru dihafalkan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, kita akan hafalkan ya. Matius itu kita bentuk dengan huruf M. Ini M ya. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita ulangi lagi ya. Matius, ayo tangannya ikutin semua. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya. Itu kata-kata Yesus, darah Yesus untuk pengampunan dosa adik-adik dan Lausa. Untuk kita semua orang-orang berdosa. Lausa akan tutup firman Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat Dikau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Lausa ingin kita semua sungguh-sungguh lipat tangan, tutup mata, katakan, Yesus hanya Engkau sahabatku. Yesus
sahabatku. Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Kan ingat Dikau, Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah sahabat dan Tuhan kami. Engkau yang telah mati di kayu salib demi kami. Kami tidak akan lupakan cinta-Mu yang besar, Tuhan. Sampai kami besar nanti, sampai kami mati. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan kami, tidak ada yang lain. Tuhan, kami tidak mau seperti Yudas yang menyangkal-Mu, yang mengkhianati-Mu, Tuhan. Yang menolak-Mu, kami tidak mau, Tuhan. Kami mau suka dengan Engkau, Tuhan. Kami mau memuji-muji Engkau, Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau baca firman Tuhan, kami mau dekat dengan Tuhan. Tuhan, jangan biarkan kami lepas dari cinta-Mu, Tuhan. Hanya Engkau saja, tidak ada Allah lain dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk besarnya cinta-Mu. Kami berdoa, kami serahkan hidup kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik. Kita mau akhiri satu lagi dengan pujian memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia yang telah mati bagiku. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, oh puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Tuhan Yesus cinta kita semua. Amin. Oke, adik-adik, Koko mau ngumumin minggu lalu kita ada video challenge ya, video challenge. Nah, sekarang udah ada pemenangnya nih. Koko mau ngumumin pemenang-pemenang dari The Hope Video Challenge. Nah, nanti teman-teman yang udah juara dan yang sudah berpartisipasi semuanya diharap menghubungi Ciitin ya. Sama-sama yang juara dan yang sudah berpartisipasi semuanya akan mendapat hadiah. Oke, untuk juara ketiga di The Hope Video Challenge ini dimenangkan oleh Tasya dari kelas Sion. Terus kemudian yang juara duanya itu adalah Alvin dari Galilea, Albert dari Sion, dan Fisya dari kelas Nazaret Besar. Oke, harap menghubungi Ciitin ya. Dan juara satunya nih, wow, kalau bisa pakai drum harusnya pakai drum ya. Nih, juara satunya itu adalah Samuel Gunawan dari kelas Nazaret Kecil dan Yehezkiel Gunawan dari kelas Galilea. Oke, selamat untuk para pemenang ya. Dan setiap yang juara dan yang sudah berpartisipasi ya, harap sekali lagi harap menghubungi Cici Itin ya. Oke, selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati.